Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Insya Masih kita Allah, berada di sesi yang semangat terakhir. Oke. pagi. Ya, supaya kita lebih bersemangat, kalau nanti saya katakan selamat sore, Bapak Ibu jawabnya semangat pagi. Begitu ya? Kita coba dulu. Selamat sore Bapak Ibu. Semangat Pagi. Ya, alhamdulillah meskipun sudah sore, tapi semangat kita masih semangat pagi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semuanya, khususnya keberkahan di dunia pendidikan. Berdoa mulai. Cukup? Baik Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, izinkan kami untuk share screen untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam kegiatan belajar hari ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya Bu, siap. Baik, apakah tampilannya sudah terlihat dari tempat Bapak Ibu? Sampun. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, hal-hal atau langkah-langkah yang akan kita tempuh selama pembelajaran sesi ini adalah sebagai berikut. Nah, ya, yang pertama kita akan belajar dengan capaian tujuan seperti ini ya, merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasi pengajarannya sesuai dengan perannya sebagai kepala sekolah dan implikasinya pada pembelajaran anak. Kemudian tujuannya dapat Bapak Ibu baca juga di pengantar modul ya. Bapak Ibu tentunya sudah ngasto atau memegang modul masing-masing. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan kali ini yang pertama adalah mulai dari diri ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab untuk menggali sejauh mana ya yang sudah dikuasai Bapak Ibu tentang materi ini. Kemudian Bapak Ibu akan mengeksplorasi konsep. Nah, setelah Bapak Ibu mengeksplorasi konsep, Bapak Ibu akan mengadakan demonstrasi kontekstual. Tentunya ini dikerjakan secara berkolaborasi dengan peserta yang lain. Baik, Bapak Ibu, kira-kira yang akan kita lakukan hari ini seperti yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan mulai dari diri, alur pertama. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tuliskan Ibu buat waktu ngomah ono, kok tak jebuke. di kertas ya, ini saat itu kertas berobat ada ngono Bapak Ibu masing-masing tentang pendidikan yang memerdekakan. Seperti apa pendidikan yang memerdekakan menurut Bapak Ibu? Ya, silahkan berpendapat Bapak Ibu. Ini tidak ada yang salah. Silahkan tuangkan pendapat Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan. Baik, cukup Bapak Ibu? Ya, mari Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya silahkan dibaca. Silahkan Pak Tri. Terima kasih. Kalau menurut saya pendidikan yang memerdekakan adalah jenis pendidikan yang menyenangkan. Menyenangkan untuk siswa, sehingga siswa itu mengikuti pembelajaran dengan senang hati, sehingga apa yang pengalaman yang dia terima akan sangat berkesan di hati siswa tersebut. Itu Ibu, terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Tri.
Ya, bagus. Yang namanya memerdekakan pasti membuat senang, membuat anak itu optimal di dalam belajar sesuai bakat dan minatnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain akan menambahkan, silahkan. Pak Ngatmanto mungkin, silahkan Bapak. Iya Bu, oke. Saya itu sering sekali berpikiran begini Bu. Ini kan pendidikan ini adalah your internet connectingnya. Sabar ya Bapak. Oke. Kita itu kan pendidikan ini kan wujudnya kan global, se-Indonesia begitu ya punya. Sementara kalau kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan menggunakan bahasa Jawa. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dan ini dijadikan satu filosofi yang menasional. Apakah kira-kira itu yang daerah lain apa bisa menerima ya Bu seperti itu? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin mencoba menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Pak Ngatmanto? Ibu Isroah mungkin? Ibu Siti Samsia? Oh, Ibu Saya, Isroah, Bu. silakan Ya. Ibu Isroah. Terima kasih. Saya hanya akan tidak menanggapi, tapi cuma saya ingin menambahi sedikit tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Benar Pak, kata Pak Ngatmanto bahwa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Tetapi ini adalah teori menurut saya. Karena apa? Pada prinsipnya sekarang yang kita temui di lapangan, khususnya di tempat saya ini khususnya mungkin ya, karena guru-guru saya itu banyak yang guru yang wiyata. Saya mau bilang ini saya sampai gembar-gemborkan berulang-ulang kali aja, ini kemungkinan ya berapa persentase yang saya dapatkan saya juga tidak tahu ini. Maka di awal-awal tadi saya sudah matur bahwa pendidikan yang memerdekakan ini untuk khususnya di sekolahan saya ini bisa terlaksana dengan baik apa tidak. Guru-guru wiyata Bu, kalau kita punya tuntutan yang lebih banyak karena kita di pihak sekolahan itu hanya bisa memberikan honor sekitar 500, 600, bahkan paling tinggi di sekolahan saya itu hanya 600.000 Bu. Saya mau bilang Bapak, Ibu guru, mbok kita itu bisa satu saja. Ing ngarsa sung tulodo. Misalnya masalah waktu, gitu aja, satu aja cakupan. Ini saja kadang-kadang saya sampai mungkin ya, karena saya di sekolahan ini sekolahan yang terbaru, saya baru 2 tahun di sekolahan baru ini. Mungkin ini bikin kaki sama guru. Demikian Bu yang saya tambahkan, curhat mungkin ini ya Bu Sisi ya. Iya, terima kasih curhatnya Bu Isroah. Terima kasih mungkin pendapatnya Pak Ngatmanto. Mungkin saya berusaha untuk menyimpulkan atau mengambil jalan tengah tentang kondisi ini ya. Sebenarnya pendidikan yang berfilosofi dengan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Saya kira tidak hanya terbatas pada masyarakat Jawa karena ini kan sudah ada pengejawantahannya dalam bahasa Indonesia di mana kita kalau di depan sebagai memberi teladan, kemudian di tengah memotivasi, kemudian ketika kita ada di belakang kita mendorong supaya anak-anak kita berkarya. Memang tidak salah yang dikatakan Bu Is kondisi pendidikan saat ini. Maka dengan adanya program sekolah penggerak ini ya, diharapkan tumbuh kesadaran ya, terutama kita sebagai guru atau kepala sekolah sebagai penggerak guru sekolah, bagaimana kita itu bisa mengembalikan ruh pendidikan itu sebagai pendidikan yang menghamba kepada anak. Kalau sudah muncul kesadaran seperti itu, insya Allah menjadi guru atau menjadi pendidik itu adalah panggilan tugas di mana tidak semata-mata untuk mencari ma'isyah. Dan saya yakin, kita yakin sebagai muslim, kalau kita bekerja, kita niatkan sebagai ibadah, kita yakin Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang mungkin pelan-pelan harus kita bangun, bahwa sebenarnya pendidikan itu menurut konsep Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada anak, di mana kalau di dalam konsep Islam pun kita itu akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solihah. Nah, ketika kita berhasil ke sana,
bayaran kita atau ma'isyah kita itu tidak hanya terputus di dunia, tapi akan menjadi bekal kita di akhirat juga. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang mulai kita sadarkan pelan-pelan dengan teman-teman kita, dan saya yakin itu bukan Bu Isro'ah saja. Jadi Bu Isro'ah tidak perlu berkecil hati. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya atau kegiatan berikutnya, yaitu maaf Bapak Ibu. Ya. Nah, eksplorasi konsep. Bapak Ibu, di sini kita akan bersama-sama menyaksikan tentang filosofi Ki Hajar, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pada modul ini Bapak Ibu bisa membaca banyak artikel di sini, dan mungkin sedikit saya tampilkan video. Bapak Ibu nanti bisa menganalisa. Ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, terlihat jelas. Terlihat jelas, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu dicermati. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak video tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kita sudah sampai pada ruang kolaborasi. Nah, pada sesi ini silahkan Bapak Ibu berdiskusi ya bersama dengan anggota kelompok lain, dengan anggota diklat yang lain. Nanti setelah ini akan kita diskusikan di kelas. Silahkan Bapak Ibu, mungkin bisa dimulai dari Bapak ya, mungkin bisa dimulai dari Bu Isro'ah. Silahkan Bu Isro'ah. Maaf. Nah, ini nih. Ya, bisa dimulai dari Pak Ngatmanto. Silahkan Pak Ngatmanto, mungkin bisa menyampaikan hasil elaborasinya dengan kelompoknya. Silahkan Bapak. Oh, Pak Ngatmanto tidak ada. Terima kasih, ada. Ya, silakan Pak Ngatmanto. Nah, hasil kelompok kami begini, jadi yang dinamakan PSP, program sekolah penggerak ini ternyata adalah sentralnya itu adalah kepada murid. Inilah yang dikatakan pendidikan yang memerdekakan. Jadi untuk ke depan kita semuanya memang para guru harus betul-betul bisa melayani siswa dengan berbagai karakter dan kemampuan mereka kita maksimalkan. Kelihatannya begitu yang kami rumuskan. Ya, terima kasih Pak Kanmanto. Tepuk tangan untuk Pak Kanmanto. Ya, baik, silakan kelompok lain untuk menanggapi. Ya, Bu Siti Samsia sudah tunjuk jari. Silakan Ibu. Bu Siti Samsia ya, dibuka dulu mic-nya. Ya. Untuk tadi pendidikan yang memerdekakan ya. Iya. Dalam melaksanakan pendidikan yang memerdekakan, memang kita harus melihat anak atau
Kalau dulu guru itu pendidikan pembelajarannya berpusat pada guru, sekarang kan kita berpusat kepada siswa. Artinya siswa kita tempatkan di tempat yang istimewa karena sebenarnya berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu menghamba pada anak, begitu Bu Sisi. Jadi tidak ada ya istilahnya pendidikan yang sekarang ini yang berlangsung itu kita itu lebih mendorong kepada anak untuk cara berpikirnya, bernalar kritis, kemudian kreatif, kemudian juga dia mempunyai jiwa gotong royong, mandiri, juga menghargai orang lain, kebinekaannya itu didorong. Dan terutama nilai karakter untuk bertakwa, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu dikuatkan sekali. Begitu Bu Sisi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi sore ini yang cukup seru meskipun kita sudah seharian ya beraktivitas tapi luar biasa Bapak Ibu ini. Baik, mungkin kalau boleh saya menyimpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memfokuskan atau bertitik berat pada anak ya, sesuai dengan kodrat anak, di mana anak itu setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan setiap anak adalah istimewa. Tinggal bagaimana kita memberi teladan, memberi contoh, kemudian mendorong, memotivasi supaya anak ini tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Ibarat kita menanam jagung, maka kita akan tanam jagung itu sampai menjadi jagung yang super ya, yang buahnya besar-besar ya, sehat, tidak dimakan ulat. Begitu juga kalau misalnya ada yang karakternya padi, kita akan rawat padi itu sampai dengan menjadi padi yang hebat, padi yang bergizi, padi yang sehat, tidak dimakan orang dan sebagainya. Nah, seperti itulah gambaran pendidikan kita yang diharapkan, pendidikan yang berhamba kepada anak. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi elaborasi saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu akan masuk kepada sesi refleksi. Baik, ya. Nah, di modul Bapak Ibu sudah ada sesi refleksi ya. Di sana Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke ruang demonstrasi kontekstual. Nah, di sini Bapak Ibu diminta ya untuk membuat profil gambaran peserta didik yang Bapak Ibu harapkan di sekolah. Tentu setiap sekolah memiliki input peserta didik yang berbeda-beda, namun saya kira semua harapannya sama, yaitu peserta didik kita tumbuh menjadi manusia yang punya akhlak mulia, kemudian berpikir kritis sebagaimana yang diharapkan pada P3 ya, profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu membuat ya, kemudian hasilnya dikumpulkan kepada ketua kelompok ataupun ketua kelas. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dengan tugas terakhir, tugas demonstrasi kontekstual ini. Cukup jelas Bapak Ibu tugasnya? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi terakhir. Harapan saya Bapak Ibu nanti dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, yang kemudian besok akan kita diskusikan bersama-sama di sesi esok hari. Nah, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kira saya cukupkan sekian kelas kita sore ini. Mohon maaf apabila di dalam membersamai Bapak Ibu belajar ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.